Sekarang benar, omsetnya udah miliaran? Yes, miliaran Pak. Jadi per bulan bisa menyentuh angka 1 miliar gitu. Ya, itu semua online. Dengan internet itu luar biasa gitu ya. Saya bisa ngumrohin gitu, orang tua, alhamdulillah gitu. Ya, beli rumah cash 1,5 M kurang lebih. Hai, salam sukses. Saya selalu tertarik ya untuk mengangkat kisah from zero to hero, orang biasa yang kemudian menjadi sangat sukses. Kali ini profil saya adalah seorang anak muda. Ini kebetulan saja berasal dari kampung yang sama dengan saya, tapi bukan karena itu. Tapi karena ini menarik banget. Dulu dia adalah seorang PNS, seorang ASN ya, bekerja di Pemkot Prabu Mulih, satu kota yang ada di Sumatera Selatan, dekat dengan kampung saya. Dan kemudian dia akhirnya memutuskan diri menjadi seorang internet marketer dengan omset miliaran rupiah. Jadi this is from zero to billion ya. Ini dia tamu saya, Andri Andropia. Halo Andri. Halo. Halo belagak kau nih. Jadi kata orang Palembang itu mak mana cerita. Dulu benar ya, apa PNS ya? Iya Pak. Jadi saya diangkat tahun 2011 di Prabu Mulih. 2011? Iya, 2011. Dan di Dinas Bapeda, Berana Bencana. Bapeda. Iya. Jadi bantu Pak Ridho Yahya. Iya. Kau tuh asli dari? Asli OI. OI. Ya. Tanjung Batu. Iya. Rantau Walai. Ya. Aku tahu betul ya, di OI itu Ogan Ilir itu PNS itu kan profesi idaman ya. Oh iya, bahkan itu impiannya para mertua. Iyalah. Iya. Itu calon mertua. Kalau anaknya dilamar oleh pegawai negeri pasti dapat gitu. Oh, dapat. Dinjoknya langsung. Lajulah katanya. Iya. Di kampung kita tuh orang tahan bayar untuk jadi PNS ya. Ya gitu. Aku udah tahu lah itu. Ya jadi kemudian akhirnya Andri keluar dari PNS. Iya, tahun 2020 pas Corona. Pas Corona? Wow. Keluar, ya. Saya memutuskan untuk lebih cepat resign. Bukan karena waktu itu wali kotanya menentang Corona. Oh, enggak. Tahu-tahu ada kepala rumah sakitnya meninggal ya. Enggak. Memang tapi cerita itu benar kan? Iya. Memang pas ya lagi heboh-hebohnya Pak. Lagi heboh-hebohnya. Jadi ada seorang wali kota menentang, kayak tidak mengakuin Corona gitu ya. Tahu-tahu kepala rumah sakitnya meninggal karena COVID ya. Karena COVID. Oke, kita tidak bicara tentang itu. Sekarang benar, omsetnya udah miliaran? Yes, miliaran Pak. Jadi per bulan bisa menyentuh angka 1 miliar gitu. Ya, itu semua online. Semua online? Iya. Gila kok ya. Gila lagi. Enak bener saya bilang. Gila tuh maksudnya hebat. Background sekolahmu kan tidak bidang IT kan? Enggak. Saya di sipil Pak. Di sipil? Teknik sipil? Sipil, ngurusin bangunan. Nggak nyambung ya Pak ya? Nggak nyambung. Memang hidup itu udah harus nyambung. Iya. Bapak ibu bekerja apa? Oh, PNS Pak. Oh, PNS ya. Karena waktu resign juga ditentang orang tua gitu ya. Iyalah. Ya, masa anaknya ini gitu. Tapi alhamdulillah saya buktiin Pak. Aku dulu kan jadi PNS tahun 1982. Terus aku keluar 2008. Pada saat nyalon jadi wagub yang gagal itu. Jangan-jangan kau udah milih aku juga dulu ya. Dan itu saya tahu bener ya. Iya, begitu aku jadi PNS, wow iya, itu untuk orang kampung itu adalah satu kebanggaan. Iya, betul. Dan Andri berani meninggalkan. Iya. Kalau kau boleh ngecek, kau mulai bisnis internet marketing itu kapan nih? Pas saat ini Pak, ketika 2011 saya diangkat gitu ya Pak ya. Ya. Saya kan tinggal di Palembang juga, jadi saya masih sama orang tua gitu. Oke. Belum nikah gitu ya. Nah, jadi saya sering pulang. Kemudian jadi setiap pulang itu saya lihat orang tua Pak. Orang tua dulu saya lihat rambutnya masih hitam. Hari demi hari itu tiba-tiba putih Pak. Lalu saya mikir kapan saya bisa bagian orang tua gitu. Karena dengan PNS ini ya hanya cukup untuk diri sendiri gitu. Nah saya mikir ada nggak peluang lain gitu yang bisa saya garap gitu, atau saya bisa ambil peluangnya.
Dan kemudian kalau PNS itu kan abdi negara Pak, jadi wajib kita harus jam 8 sampai jam 4 sore itu kan kita abdi negara gitu. Jadi saya punya waktu malam Pak. Lalu saya mikir apa yang bisa saya peluang. Nah tiba-tiba ada program yang namanya Internet Masuk Desa Pak. Internet Masuk Desa? Iya kan. Program ini siapa nih? Kementerian Oh iya, pemerintah. Kominfo? Iya. Iya, oke. Jadi saya melihat peluang lah itu. Oke. Wah kalau misalnya internet udah masuk desa, berarti semua bisa akses cepat Pak. Iya. Bisa akses internet. Lalu saya mikir, wah ini kayaknya inilah peluangnya. Saya ditunjukkan Pak. Akhirnya saya belajar itu. Tahun 2011 saya belajar, akhirnya saya ngasilin 2014 gitu Pak. Belajar dari mana? Boleh kepotong? Di Indonesia belum banyak Pak. Saya banyak belajar di online course di luar negeri gitu ya. Kemudian ya di YouTube. Ya jadi saya butuh waktu sekitar 3 sampai 4 tahun Pak. Karena waktu itu nggak ada mentor, prasarana juga sulit Pak. Dulu nggak ada namanya internet kabel di Pramuli itu, masih internet online Pak. Dan itu harganya mahal banget. Dan memang di Pramuli itu kan dulu ya jumlah penduduknya sedikit, 200.000 penduduk kan. Yes. Rumah ke rumah itu masih hutan. Ya, karena impian ya saya belajar. Akhirnya saya 2014 udah ngasilin Pak. Mulailah 2014 terus-terusnya. Nah akhirnya tahun 2020 saya mutusin untuk resign gitu Pak. Jadi berapa? 9 tahun jadi pegawai negeri? Yes, 9 tahun. Bapak ibu nentang? Oh nentang Pak. Sampai nangis. Kau ini gitu. Iya, apalagi ibu nangis Pak. Nangis, saya ingat sekali di meja makan gitu kan. Nangis gitu. Nangis. Ya, tapi saya niatkan gitu. Insya Allah Pak, bisa. Bisa Pak. Sekarang begitu ngelihat Andri sukses, malah adik-adiknya belajar sama kakak gitu. Jangan jadi pegawai negeri. Ya banyak lah Pak. Jadi dengan internet itu luar biasa gitu ya. Saya bisa ngumrohin gitu orang tua, alhamdulillah gitu. Ya beli rumah cash 1,5 M kurang lebih. 1,5 M. Cash. Di mana? Polygon. Di Palembang Pak, di Green Forest di Jalan Pam. Beli dari EN. Oh, udah ditawarin ke Citra gitu. Udah mau Pak. Cuma ya karena orang tua kan tinggal berdua, jadi udah deket aja sama orang papa sama ya udah saya. Luar biasa Andri. Gitu. Jadi EN itu adalah junior saya juga, pengusaha broker properti top, ya. Jadi muridku juga, jadi keren. Adik kau berapa? 4 Pak. 4. Sekarang seluruh ikut. Oh enggak, masih kerja. Masih kerja? Ya, masih belum insaf? Masih kerja untuk orang lain? Iya, masih kerja. Karena memang daerah sana itu Pak memang kayaknya mereka tuh lebih ke zona nyaman itu Pak. Bekerja gitu ya? Iya, gitulah. Nggak ada risiko katanya. Siapa bilang nggak ada risiko? Kalau perusahaannya bangkrut, dia kena pecat juga. Adek kok ada yang jadi PNS? Ada Pak. Ada? Di mana? Palembang? Di Pramuli. Di perawat. Oh, perempuan ya? Perempuan ya. Aku bingung, di Palembang tuh banyak sekali sekolah perawat ya? Iya. Banyak bener lah. Lebih dari 20 aku dengar. Jadi kau dulu dari Palembang ke Prabumuli? Yes. Tinggal di Palembang, kerja di Prabumuli? Iya dulu. Tapi saya ya ada rumah juga ya kan di Pramuli. Tapi saya lebih banyak bolak-balik gitu Pak. Dari apa titik balik terbesar ya yang turning point seorang Andri ya, mengconvert dirinya dari seorang PNS yang merupakan juga profesi idaman dan sangat didukung oleh orang tua, dan kemudian yes, saya harus keluar. Ya, karena ya pertama titik balik itu ini Pak, karena pengen umurkan orang tua. Saya kakak pertama gitu ya, saya pengen banget bahagiakan orang tua, karena orang tua udah tua gitu. Nah akhirnya udah terwujud. Nah ternyata banyak sekali impian-impian yang harus diwujudkan gitu Pak. Saya melihat banyak keluarga saya tinggal di kebanyakan dari keluarga saya itu orang-orang desa Pak, yang mereka itu pengangguran. Ya, akhirnya saya mikir, wah ini saya harus persis kayak profil dulu di Palembang ya. Iya Pak. Ya. Sekolahnya tidak tinggi, betul? Betul Pak. Sama ya kan? Ya akhirnya ya kayak gitulah. Nah akhirnya saya resign 2020, saya bangun perusahaan Pak.
Yang berusaha dan isinya keluarga saya semua Pak. Saya langsung semua. Kenapa tidak ya kan? Iya, kenapa tidak? Jadi kalau saya ngantor pagi-pagi itu udah kayak reunian keluarga gitu Pak. Bahasa Palembang. Bahasa Ini keluarga. Palembang, iya. Makan pempek, Iya. sikok bagi dua gitu ya. Wow, luar biasa. Apa nama perusahaannya, Dri? Oh, kalau di Palembang namanya Digital Product Mastery, Pak. Apa? Digital Product Mastery. Oh, Digital Product Mastery. Aku iya. pikir derita produk mastery. Iya. Jangan ngejuk nama derita ya. Itu nama itu doa, Dri. Iya, iya betul. Ya, namamu Andropia. Iya. Ngapa kau dinamain Andropia tuh? Pernah nanya enggak dengan Mbak kau tuh? Manggil apa Mbak? Papa. Papa. Iya, Wih, Papa. wong dusun manggilnya Papa. Aku Mbak dulu ya. Kenapa papanya? Saya kurang tahu ya, Pak. Tapi saya pernah tanya, katanya apa ya? Karena dulu zaman dulu daerah-daerah itu pengen apa ya? Anaknya itu namanya itu udah nama-nama Eropa gitu tuh. Oh, Pengen wah itu mimpi lah. Iya. Karena rata-rata ini keluarga saya namanya Roma. Oh, itu Daniel. Kan nama-nama itu Nama-nama kan. Eropa. Iya. Bukan nama wong dusun itu. Iya, iya. Jadi mereka itu mungkin ya pada saat itu ya. Pengennya anaknya itu ke Eropa gitu tuh. Hebat Bapak Iya. tuh. Punya apa ya, visi besar gitu. Iya. Bapak tamat apa? Mohon maaf. Oh, ini apa pertanian, Pak. Oh, insinyur. Insinyur ya. Unsri. Yang Sri. Ibu Ibu sekolah SD. Sudah pensiun semua, Pak. sudah pensiun. Oh, Bapak dulu apa? PNS di Promuli juga? Provinsi. Provinsi. Iya, provinsi. Oke. Aku nak kepengen ngurut satu persatu. Jadi langkah pertama yang dilakukan oleh Andri itu, yang merupakan ternyata itu apa ya? First small step. Yes. Ya, yang membuat kemudian Andri menjadi seorang bilioner. Itu apa yang kau lakukan di dalam dunia internet marketing? Kau mulai dari mana? Iya, jadi tahun 2000 saya belajar, Pak. Jadi saya cari produk, ya, saya belajar jualan gitu. Nah, tahun 2014 saya bangun jualan pertama sekali produk saya itu baju untuk ibu-ibu, Pak. Baju untuk ibu? Yes. Duster? Iya, daster, baju daerah, baju ya kayak gitulah. Ngambil dari mana kok? Ngambil dari Palembang, Pak. Ngambil dari Palembang? Tapi rekanan, karena saya nggak punya modal waktu itu. Pasar mana? Pasar Cindi, Pasar 16? Oh, macam-macam, Pak. Macam-macam? Macam-macam. Terus? Nah, ini saya nggak punya, apa namanya, karena saya bisa ngiklan, saya belajar ngiklan, Pak. Belajar ngiklan? Belajar ngiklan, Facebook Ads dan Instagram Ads. Facebook Ads? Yes, sama Instagram Ads. Instagram Ads? Yes. Nah, akhirnya karena saya bisa ngiklan, akhirnya banyak para punya product owner produk itu nitip. Nah, akhirnya ya karena saya bisa ngiklan dan juga terkendala dengan saya harus kerja itu, Pak ya. Nah, akhirnya saya Ini ngambil kan ya? Iya. Pegawai negeri masih jalan? Iya. Oke, terus? Ya karir naik, Pak. Jadi kepala subidang. Dulu? Udah Iya, naik kasubid? Iya. Oke. Nah, jadi pas itu banyak rekanan, akhirnya saya bikin lah namanya ngiklan, dapat database, dapat pembeli, Pak, 48.000 pembeli. 48.000 Yes. pembeli dalam database? Yes, pakai Itu iklan. yang pernah beli produk kau? Yes. Bahkan ada satu produk pro digital 78.000 orang. Orang? Yes. Yang pernah beli? Yes. Itu disebut dengan big data itu? Yes, big data. Oke, terus? Nah, akhirnya mulailah saya ngiklan, ya dapat, Pak, kayak gitu. Bahkan banyak teman-teman rekanan saya pada nggak percaya. Udah bisnis itu yang real aja gitu kan. Ya ini bisnis online sebenarnya. Iya. Dikatain wong dusun biasa. Iya, dusun, iya. Nah, ini udah mulai bangun database, bikin website, ngiklan, produk, database, ngiklan. Nah, udah gitu, Pak. Akhirnya ngasilin gitu. Kuncinya artinya di bagaimana Andri membuat iklan itu sendiri ya? Iya, datangin traffic to target, Pak. Misalnya kita mau punya jualan baju gitu ya. Nah, tentu kita target marketnya adalah ibu-ibu tadi. Otomatis kalau iklan itu bisa disetting, Pak. Misalnya ibu-ibu umurnya katakanlah 30 sampai 35. Kalau aku ini pakai Instagram Ads itu bisa kan? Bisa, Pak. Jadi target marketnya di set. Betul. Ibu-ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu. Terus tinggal di mana? Tinggal di mana? Kota atau di desa? Iya, bisa, Pak. Di Palembang atau di mana gitu bisa ya? Betul. Umur? Iya, umur. Bisa, Pak. Kemudian dia pakai handphone apa? Bisa, Pak. Oh iya? Iya. Sampai segitunya? Iya. Saya pernah jualan casing Note 9, Pak. Ya iklan harus target yang pas yang ya. pakai itu? Ya, jadi iklan ke yang Note 9 itu. Misalnya gini,
kita bisa bikin iklan. Misalnya target market eksekutif muda gitu ya. Eksekutif muda. Oke, terus? Emang nggak malu pakai casing yang biasa aja. Coba pakai ini. Kok tahu gitu. Oh, itu apa? Kan? Copywriting gitu? Yes. Jadi Andri belajar juga copywriting? Yes, betul Pak. Belajar dari mana kok? Oh, macam-macam Pak. Saya pernah buku, e-course, ikut workshop juga. Macam-macam sih Pak. Pernah ikut NLP juga, pernah Pak, semualah saya pelajari gitu. Jadi ada penghasilan, update ilmu, terus. Jadi kemampuan membuat grafis, flyer itu penting? Iya, jadi saya dulu CEO Pak, Chief Everything Officer. Jadi semua saya lakukan. CEO, jadi everything officer. Iya, jadi seluruh dilakukan sendiri. Iya dulu ya tahun 2014 karena saya belum ada mau hire karyawan CS gitu ya. Jadi saya CS gitu. Jadi kalau lagi ada iklan datang, saya masuk ke WA gitu CS, terus packing antar ke ekspedisi gitu. Seluruh dulu Pak. Sampai kapan akhirnya Andri punya karyawan? Saya baru sekitar 2008 dulu mau resign Pak. Udah baru resign 2020 itu? Iya betul. Karena waktu itu saya mulai jualan produk digital juga Pak. Produk digital kan enak ya, sekali buat jual berkali-kali gitu. Yang Andri ngomong produk digital itu apa? Seperti video training, panduan, e-course, e-book, workshop, nah itu tuh. Dan akhirnya Andri lebih banyak dapat duitnya dari situ ya? Yes, betul. Sekarang jual seminar, jual training. Iya, saya dapat 1,5 miliar pernah Pak, 1 bulan. 1 bulan? Yes, itu jualan video training, video training cuma sekitar 30 video training Pak. Dan modalnya kecilnya nih? Iya, kecil. Itu cuma sekali buat Pak. Sekali buat? Yes, betul. Terus menghasilkan? Terus sampai sekarang. Jadi, ngapain aku sekolah tinggi-tinggi? Aku ke Amerika. Belajar sama Andri sebenarnya. Nah ini setelah itu bikin website. Nah tentu ya banyak inilah Pak, hal-hal yang ketika hal teknis gitu ya. Dapetin customer, website, database. Nah itu bisa jalan gitu Pak. Luar biasa. Jadi wong tua sekarang udah diumrohkan? Oh iya udah Pak. Bapak Ibu masih ada? Masih ada. Wih bangganya luar biasa ya. Kau coba ini. Godain, Pak, aku nak balik lagi PNS. Jadi sebenarnya ya, kalau belajar dari apa yang dilakukan oleh Andri ini, sebenarnya bisnis ini tidak harus Anda keluar dari PNS sebenarnya. Betul Pak. Iya kan? Betul. Sebenarnya bisa disambil. Betul. Di luar jam kerja. Betul. Di PNS juga nggak ada larangan. Iya betul. Nggak ada larangan. Betul. Asal nggak boleh konflik. Iya betul. Ya kan? Asal jangan jual barang kantor kau tuh. Kaget laptop habis kau jualin itu tidak boleh tuh. Sabtu Minggu ya kan bisa ya. Betul. Memang inspirasi ini jangan sampai banyak ada orang resign massal Pak. No. Karena sebenarnya ini bisa dilakukan sambil Pak. Sambil bekerja. Betul. Karena mencari tambahan yang halal. Betul Pak. Apalagi sekarang semua orang punya handphone kan. Iya. Artinya kita bisa Pak. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi saya nekanin aja supaya ini menjadi inspirasi. Anda tetap bekerja apapun profesinya. Ya mau jadi PNS, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi bekerja swasta ya. Karena ini sebenarnya bisa menjadi pekerjaan sambilan ya. Betul. Tapi untuk menjadi sukses seperti Andri memang tahu caranya. Apa aja bekal yang harus dipelajarin untuk menjadi internet marketer Andri? Ya, yang pertama hal teknis ya Pak ya, copywriting itu penting. Copywriting. Ya. Yes. Andri mungkin terangin dulu, nggak banyak orang ngerti copywriting apa. Itu ada tulisan yang membuat orang itu bertindak Pak. Jadi call to action. Call to action. Jadi tulisan-tulisan yang membuat orang bertindak. Contohnya? Contoh misalnya jangan lihat kiri. Kan kita nggak bilang lihat kiri kan, tapi dia lihat kiri. Nah itu kayak gitu. Itu call to action. Ya misalnya lihat kiri itu kan perintah ya Pak ya. Pada dasarnya manusia itu nggak suka diperintah. Nggak suka gitu. diperintah. Oh iya. Tapi kalau jangan lihat kiri, kan nggak perintah. Tapi dilihat kiri. Nah itu copywriting Pak. Laki-laki dilarang baca. Nah kayak gitu baca juga. Nah itu copywriting Pak. Oh gitu ya. Jadi sense of copywriting itu kayak gitu Pak. Jadi seolah-olah nggak diperintah, nggak disuruh, nggak disuruh ngelakuin apa-apa, tapi dia ngelakuin gitu. Jadi manusia itu cenderung untuk melawan perintah, nggak suka diperintah ya? Iya. Oh ini psikologi ya, masalah psikologis tuh ya? Ya banyak lah ilmu copywriting. Apalagi? Kan pengen tahu nih Wong nih. Ya website. Website. Yes website.
Jadi ketika kita punya website itu seperti toko Pak, toko online gitu ya. Nah kalau website itu ruko kayak gitu ya, ruko tempat jualan kita. Nah kalau di online itu adalah website. Di mana orang masuk ke situ ya? Betul, jadi website gitu. Kalau meminta orang supaya mengunjungi website Andri, apa yang Andri lakukan? Yes, pakai iklan. Iklan tadi? Yes, karena kalau kita bisa datengin pengunjung pakai ini ya. Jadi kita bisa mendatangkan pengunjung itu 2 cara Pak. Jadi yang pertama free itu ya broadcast ya, ngabarin ke WA dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan iklan. Nah iklan itu tujuan mempercepat Pak. Jadi kalau pengen cepat, karena kita kan bukan hanya berkompetisi dengan kompetitor ya Pak ya, sama waktu juga gitu. Nah iklan itu cepat. Iklan, traffic banyak yang masuk ke website. Nah website itu tujuan konversi. Nah, ibarat kalau orang pergi ke toko, nah dia berubah jadi pembeli atau jadi prospek gitu. Nah website juga kayak gitu. Website didesain untuk ketika orang datang ke website, ada 2. Kalau nggak jadi pembeli, jadi leads. Lead itu prospek gitu Pak. Nah kalau nggak jadi pembeli, dia jadi leads yang mengarahkan orang untuk membeli. Ya, nah kalaupun dia nggak beli, itu udah di tracking Pak. Di tracking gini, oh tiba-tiba ada iklan yang produknya sama gitu. Nah, itu dihantui gitu. Itu hal teknis. Luar biasa. Jadi harus bisa bikin website. Yes, betul. Dri, aku cuman untuk mengarahkan orang masuk website tadi, di samping yang free broadcast, nomor 2 masang iklan. Yes, betul. Boleh nggak di sharing gitu? Kau habis berapa sih untuk budget untuk masang iklan? Iklan. Kalau untuk omset 1 miliar gitu, rata-rata kau habis berapa setahun? Sebulan? Oh, sebulan sekitar 30 juta Pak. 30 juta? Yes, 30 sampai 50 lah. Untuk dapat 1 miliar itu? Yes, betul. Wah, kecil banget dong ya, antara 3-5% aja? Iya, karena kita main apa ya? Jadi ngiklan itu ada 2 iklan Pak. Yang pertama datengin pengunjung, tapi free. Jadi kan orang senang tuh. Funneling. Oke. Nah, crowd rame, kita ambil datanya, masukin ke namanya custom audience. Lalu nanti ada iklan retargeting. Menghantui dia terus. Nah, kayak gitu Pak. Jadi iklan yang paling gede itu dapetin listnya itu. Siapa yang melakukan itu? Oh, saya sendiri Pak. Funneling, bikin lagi apa tadi yang customer audience ya? Iya, custom audience namanya. Kau sendiri? Sendiri Pak, ya. Oh ya? Iya Pak, betul. Oke. Terus masuk ke website. Mereka masuk ke website terus. Nah, website ini juga ada kendala Pak. Kalau websitenya lemot, nah itu kehilangan traffic Pak. Misal gini, kan ketika orang lihat iklan dia ngeklik kan, klik masuk ke website. Nah ketika diklik kan loading Pak. Kalau loading itu akhirnya si traffic itu atau pengunjung itu pergi kan? Ya, malas. Orang nggak mau nunggu. Betul. Nah kita sebagai pengiklan itu rugi Pak. Karena kita harus tetap bayar. Misalnya kita ngiklan ke Facebook gitu ya, kita tetap bayar ke Facebook gitu. Nah jadi website juga penting gitu Pak. Jadi kecepatan website ketika datang, websitenya harus cepat. Oh jadi gitu. website sendiri harus bagus ya? Bagus Pak, harus. Ya ibarat toko lah, kita punya ruko, displaynya. Oh misalnya ketika pintu masuk gitu ya, ada display, ada CS-nya, ada kayak gitulah. Wow. Ada gudangnya. Iya. Nah website juga sama. Ketika itu headline-nya harus keren, fotonya harus HD, bagus gitu ya. Ada testimoni, ada benefitnya apa keuntungannya, ada fiturnya dan sebagainya kayak gitu. Nah, baru kemudian call to action. Gitu. Harus user friendly ya. Iya, user friendly, mudah, aman gitu. Mudah, aman, meyakinkan juga. Iya pasti Pak. Andri sekarang artinya kalau kau dapat sekitar 1 miliar, berapa kursus yang kau jual sekarang, seminar yang kau jual? Sekarang 350, ada yang 350. Ada yang kalau ada di atas lagi namanya Privat itu 9 juta. Nah, kalau workshop online itu sekitar 6.700.800 gitu. Kalau kau dapat satu course itu katakanlah 300 ribuan lah. Katakanlah 500 ribuan ya dengan yang di atas itu. Iya. Kalau kau dapat 1 miliar sampai 1,5 miliar, artinya customer kau satu bulan itu minimal 1,5 miliar dibagi 500 ribu, itu artinya sekitar 3 ribuan ya? Yes, betul. Transaksi? Yes, betul. Sebulan ini saya dapat sekitar 8.000 leads.
8.000 leads. Iya, 1.000 leads. Nah, itu kan dikonversi kan. Ya katakanlah 10% berarti 800 atau 20% gitu ya. Nah, dikali harga tadi, Pak. Harga tadi. Dapatnya 1 miliar, Yes. 1,5 miliar. Betul. Wih, kau udah begawi lagi yang lainnya. Dan itu sampai sekarang sudah jumlah 100.000. Konsumen kau siapa, Ri? UMKM. UMKM. Yes, UMKM. Jadi banyak UMKM itu mereka kebingungan punya produk, tapi kebingungan gimana sih saya memarketkan, jualan gitu, pakai website, ngiklan pakai Instagram, Facebook, datengin pengunjung yang target, bagaimana follow up dan sebagainya. Nah itu Pak. Jadi target market kita adalah UMKM. Andri juga ngajarin cara bikin website? Yes, betul. Atau buka jasa membuatkan website? Kalau untuk jasa belum saat ini. Tapi Padahal kalau itu kan potensi juga yes, ya? betul. Karena memang waktu ya Pak, terkendala waktu. Saya lebih ke ngajarin timnya untuk bikin website. Gitu. Oke. Konsumen kau sekitar Palembang atau seluruh Indonesia? Oh, seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Bahkan waktu kita kan suka Zoom, Pak ya. Nah, itu kalau teman-teman di Indonesia Timur itu kan kita jam 8, mereka jam 9, jam 10 kayak gitu tuh. Betul. Paling banyak dari mana konsumen kau? Oh, Jawa, Pak. Jawa. Jawa tetap. Yes, betul. Oke. Wow, luar biasa. Kesulitan berjualan online itu apa sih, Ri? Pertama ini mengkomunikasikannya itu tuh. Jadi banyak faktor coba seperti mengkomunikasikan ya, ngiklan. Yang kedua ketika datang ke landing page, nah itu juga tuh masalah tuh Pak. Misalnya gini, contoh misalnya ketika diklik loadingnya lama, lemot gitu ya. Apa yang terjadi? Apa penyebabnya loading lama tadi? Bisa servernya ya, server itu apa ya, kecepatan websitenya. Kau server bayar ya? Iya bayar. Nyewa Pak, saya nyewa di Niaga Hoster. Oh, Niaga Hoster. Iya, Niaga Hoster. Oke. Ini kayaknya faktor penting juga, nanti kita bahas. Iya. Terus. Nah, kemudian ketika aman gak aman itu ada website ketika diklik dianggap virus kan oleh Google kan. Nah, itu juga faktor, Pak. Nah, jadi virus setelah datang ke situ mudah nggak? Cara user friendly nggak? Bagaimana user itu surfing di landing page, nah itu Pak. Jadi banyak faktor. Kalau hal teknis itu namanya landing page view Pak. Itu kalau landing page view ya. Okay. Ada angka-angkanya. Jadi berapa persen dari klik iklan ke landing page itu kalau saya sebagai advertiser itu key indikatornya 70% Pak. Jadi minimal ada 100 orang yang klik, minimal 70 yang nyampe. 70 yang nyampe. Kalau di bawah 70 berarti website-nya lemot Pak. Gitu ya. Setelah 70 orang yang datang, minimal yang melakukan transaksi kalau jualan itu 2%. Kalau tidak jualan, misalnya download gratis, free ebook itu 20%. Kalau di bawah itu artinya ada yang salah di tampilannya Pak. Oh, kalau yang benar itu kalau dia harus beli, yang tidak free itu 2%. Yes. 2% dari tamu yang datang. Yes, tamu. Jadi kalau tadi 1.000, 70% bisa visit, 2%-nya transaksi. Ya. 2% dari 714. Yes, itu normalnya Pak. Normalnya. Ya, kalau misalnya kita di atas berarti bagus marketing kita. Ya, berarti marketing itu keren banget. Kalau misalnya di bawah 2% itu berarti jelek Pak. Nah itu bisa bisa dibaca angkanya gitu. Apa yang jadi persoalan orang beli online sekarang ini? Kalau saya ya pengalaman beli online, kadang-kadang antara yang dipesan sama yang datang tidak cocok ya. Nah itu Pak. Aku pernah beli baju, Ri. Betul. Ukuran saya M. Jadi aku bilang waktu itu dari satu itulah ya perusahaan online, aku beli sweater satu Cristiano Ronaldo. Yeah. Saya penggemar Cristiano Ronaldo. Sekarang agak berkurang karena kemarin bertingkah. Oh iya Pak. Aku beli sweater satu M. Aku beli kaos satu, M juga, M semua. Satu lagi aku beli jaket. Iya. Jadi sweaternya kebesaran, kaosnya pas, terus jaketnya kekecilan. Gimana ngatasin begini nih? Ya memang itu fenomena jualan online tuh kayak gitu Pak. Ya. Nah kalau kita sebagai pembeli juga harus ngelihat ini bener nggak. Nah salah satu bikin bener atau enggak itu misalnya ada kontaknya, kemudian alamat perusahaannya ada enggak, ya, kemudian Google Map-nya real atau enggak, nah kayak gitu tuh. Nah kita sebagai penjual juga ya harus kayak gitu. Apa yang dibutuhkan oleh misalnya meningkatkan kepercayaan gitu. Berarti kita harus siapin misalnya kontak, CS ya.
kemudian alamat. Jadi ini after sales service lah. Yes, ya? betul. Handling komplain. Betul, betul. Kurasi menjadi hal yang penting ya, Ria? Iya, iya. Kita kurasi produknya, jangan asal jual baik ya kan? Iya, betul, Pak. Karena kan kalau hit and run ya mungkin lah, tapi Orang kalau kapok ya, iya, jadi. kalau kita bangun bisnis sebagai pebisnis itu nggak bagus, Pak. Kalau bangun bisnis itu jangka panjang. Pokoknya ketika customer ini jadi customer lagi pelanggan, jadi loyalis, nah kayak gitu. Oke, tadi Andri sempat nyebut niaga hoster. Yes. Yang membantu di belakang Andri ini ada niaga hoster. Iya, betul. Ini sebagai apa mereka ini? Jadi ketika toko, Ya. nah toko di offline itu seperti ruko, warung kayak gitu, Ya. Pak ya. Kalau di online itu landing page atau website, Pak. Ketika dia datang, customer datang, maka website ini berperan. Pertama kecepatannya itu penting, Pak. Itu kan kalau misalnya ketika diklik menu ini, Ya. lemot, ini apa yang terjadi? Pergi customer. orang, ya. Nah, jadi artinya harus cepat. Yang kedua ya tentu ya kita sebagai nyiapin CS, fast response dan sebagainya. Nah kalau secara teknis misalnya nanti websitenya ada apa-apa ya, nah saya bisa cepat langsung hubungin niaga hoster. Karena niaga hoster itu enak, Pak. Jadi misalnya CS-nya 24 jam. Saya pernah tuh tanggal malam, Pak ya, jam 2 sampai jam 3 ada kendala, website down, iklan jalan terus kan, Pak. Lalu saya hubungi dan ternyata langsung, Pak, direspon. Nah, itu yang saya suka tuh. Kemudian bagi pemula itu disiapin cara tutorialnya, e-booknya, macam-macam, banyak lah. Dan kemudian ya aman, Pak. Nanti kalau misalnya yang tadi ya klik tiba-tiba dianggap virus oleh Google, nah niaga hoster tuh udah ada teknologi itu, Pak, untuk menangkal itu. Jadi niaga hoster ini perusahaan apa sebenarnya, Andri? Penyedia hosting, Pak. Penyedia hosting. Ya. Hosting itu digunakan untuk membuat website, Pak. Ibarat rumah gitu ya. Ya. Nah, rumah dia punya tanah gitu. Nah, hosting tuh nyiapin itu. Nyiapin tempat kita sewa rumah. Oke. Tempat sewa ruko. Nah, itu tuh, Pak, gitu. Oke. Jadi apa aja jasa yang diberikan oleh hosting company seperti Niaga Hoster dan khususnya Niaga Hoster untuk mendukung kesuksesan seorang Andri? Ya, kalau saya ke sewa tempatnya, Pak ya. Ya. Jadi misalnya hosting, tempat sewa hosting sama domainnya. Kemudian ya ada juga sih yang jasa untuk membuat landing page, misalnya para UKM, aduh pusing bikin copywriting, udah bising ini gimana sih bikin call to action warnanya kayak gitu. Nah, Niaga Hoster udah ada, Pak. Jadi kita tinggal niaga hosternya nyediain itu. Nyediain juga ya. Misalnya kita pusing, aduh ini kayaknya landing page saya ini kayak pelangi gitu ya, warna-warni kayak gitu. Nano gitu. Iya, gitu. Iya. Atau misalnya mereka memberikan advice. Ya, advice. Nah, ini ada nih. Ini biar keren, biar branding bisnis kamu dapet nih. Nah, kayak gitu tuh. Jadi udah siap, Pak. Handling komplain siapa? Hosting company atau pemilik? Hosting, Pak. Hosting company? Iya. Yang handling komplain? Iya, perusahaannya. Kan ada tim CS-nya ya. Tim CS-nya? Iya, betul. Jadi Andri nggak harus bikin CS sendiri? Oh, enggak. Karena saya kan yang memanfaatkan itu, Pak. Karena kau tinggal jualan aja ya? Iya, kan saya kan tidak punya ini, Pak, ruko katakanlah ya. Jadi saya pengen gimana saya punya ruko, ya udah saya ini. Karena banyak di hosting di Indonesia itu ada yang menawarkan itu. Ya saya banyak banget yang saya pakai, Pak. Tapi saya tetap milih Niaga Hoster gitu. Oke. Nah, ini saya sampai sekarang gitu. Oh, banyak perusahaan seperti hosting company banyak? Banyak. Di Indonesia. Tapi Andri dari awal udah dengan Niaga Hoster? Iya. Jadi perusahaan yang membantu Andri sehingga nembus 1 miliar lebih sebulan ini ya? Oh iya, itu kecepatannya. Karena kan website itu adalah konversi, Pak. Tugas website itu konversi. Yang ngubah pengunjung jadi pembeli atau ngubah pengunjung jadi prospek leads gitu. Kalau website ini jelek, otomatis kita hanya dapat klik gitu, Pak ya. Ya, tidak terjadi konversi itu. Gitu. Oke. Sistem kerjasamanya kayak apa? Fee base atau bulanan? Saya bulanan, Pak. Saya tahunan. Tahunan? Ya, ada yang per bulan, ada 1 tahun, tapi saya lebih langsung 1 tahun, Pak. Tahunan. Apa aja yang di backup oleh Niaga Hoster untuk mendukung Andri? Oh, banyak, Pak, banyak. Misalnya dari segi misal saya gimana sih cara nyari grafik gitu. Ya. Nah, itu udah siapin tuh.
Gimana sih cara apa namanya bikin keren, misalnya dari pewarnaan kan, kalau misalnya branding itu Pak ya, kan branding kan ada warna itu kan nggak harus apalagi kalau misalnya warna itu bikin sakit mata gitu. Nah itu udah ada tuh e-booknya kayak gitu. Diajarin ya, diajarin iya. Nah, terus misalnya, wah ini saya nggak bisa nih nginstal ini, nginstal itu gitu. Ini apa sih guna menu ini? Nah itu udah ada Pak, gitu. Jadi pelaku internet marketer kayak seorang Andri ini tinggal ngejalanin aja ya? Iya, betul. Dibimbing, iya. Dipinjamin rukonya gitu ya? Iya, betul Pak. Jadi sebenarnya kita itu, ya asal kita mau Pak. Itu sudah ada, tinggal kita action. Internet udah ada, wah, market gede, apalagi Indonesia Pak, gede banget, ya, udah datengin aja pakai iklan, cepat gitu ya, ke landing page kita, landing page kita yang konversi, udah Pak, gitu, ngasilin, dan luar biasa internet ini ya mungkin Pak. Jadi yang kita berharap ya, Andri, terutama di Palembang ya, jangan di Palembang aja, di luar Jawa, di luar Jakarta apalagi ya. Itu saya melihat bahwa saya kemarin ke Aceh, ke Palembang terutama, kita masih sedih karena masih banyak sekali pelaku-pelaku UKM, pengusaha sekalipun bisnisnya kan masih tradisional ya, masih tidak digital, masih terlalu offline, ya kan? Padahal sekarang kita itu berkembang, jadi kayak banyak sekali anak-anak sukses itu semuanya kan digital, manfaatin online, manfaatin apa Internet of Things. Untuk masalah ini apa yang Andri bisa sharing? Iya, kalau sekarang ini saatnya wajib Pak, bukan hanya offline ya, karena offline itu hanya menjangkau itu aja. Nah kalau kita pengen lebih cepat gitu ya harus online. Para pelaku UKM yang mungkin masih pemula atau masih mungkin dia masih go offline gitu. Nah ini saatnya online. Soalnya kenapa? Kita lihat aja yang orang sekarang semua pakai handphone. Dulu saya ingat sekali, dulu Pak ya, kita masih belum ya, handphone masih ya kayak gitulah ya. Nah kalau sekarang udah keren kan, udah bagus banget. Ketika saya memprediksi itu, benar terjadi Pak. Saya ingat 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, semua akan pakai internet, benar banget. Semua sekarang serba internet. Mau beli makanan pakai internet aja Pak. Mau beli baju pakai internet, pakai handphone gitu. Rugi banget kalau UKM tidak mulai ngambil peluang itu. Nah di Sumatera karena akses informasinya ya saya lihat mungkin kurang gitu ya. Nah inilah yang saatnya belajar gitu Pak. Dengan apa namanya ya, dengan keilmuan ya, bahwa mulailah go online gitu, mulai belajar website, copywriting, iklan, database ya, nah, insya Allah bisa bersaing lah kayak gitu. Kan selama ini handicapnya orang tidak ngerti ya kan? Wah nak mulai dari mana aku ini ya kan? Apalagi sekolahnya tidak ada hubungannya dengan IT, ya kan, kadang-kadang sekolahnya juga tidak tinggi, nggak ngerti tentang apa equipment, dan ternyata ada perusahaan hosting company seperti Niaga Host. Iya betul. Yang tidak hanya membantu hosting ya, tetapi juga saya dengar mereka melakukan pembimbingan juga. Betul Pak. Jadi misalnya UMKM nyewa lapaknya gitu ya, misalnya bikin website gitu. Nah di sana luar biasanya adalah bukan hanya bagaimana cara membuat toko yang bagus, tapi diajarin juga gimana cara datengin pengunjungnya. Nah itu ada tuh namanya SEO ya, ngiklan kayak gitu. Jadi dan setahu saya ya itu ada offline-nya, ada online-nya, ada webinar. Ya kemarin saya diminta untuk ngisi juga Pak. Oh kau juga sharing ya? Mewakili mereka? Iya, ngisi di UMKM Indonesia gitu. Apa namanya, ngisi. Nah jadi seru lah, jadi paket lengkap lah kalau saya. Jadi ada tutorial ya, ada website, dan ada macam-macam lah ya. Betul. Dan bagi pemula ini yang luar biasanya. Jadi kalau misalnya bingung, mentok, nggak ngerti, hubungi aja CS, cepat responnya. Dan itu 24 jam Pak. 24 jam? 24 jam. Niaga Host? Iya, saya pernah. Dan murid-murid saya pun sama Pak. Waktu itu ya, karena orang kerja itu kan dari pagi sampai sore ya. Jadi aktivitas internet itu malam Pak. Iya. Nah, jadi malam itu kan kendala itu. Nah, jadi jam 12, jam 1, jam 2 itu boleh di chat. Itu langsung Pak, ada Pak. Niaga Host.
Jadi kau terbantu bener ya? Iya, terbantu banget, Pak. Ngomong-ngomong, murid kau udah berapa nih? Orang-orang yang pernah beli seminar trainingnya dari seorang Andri udah berapa? Kalau dari 2014 itu 100.000, Pak. 100.000? Kalau sekarang itu saya cek database untuk tahun ini ya, Pak ya. Itu sekitar 5.000. 5.000? 5.000. Itu rutin beli ya? Ya, bulan ini kurang lebih sekarang masih fase jualan, Pak. Itu sekitar ada mau nyentuh 1.000 bentar lagi. 100.000 apa? 1.000 pembeli UMKM. Bulan ini aja? Iya, bulan ini. Mereka beli paket-paket itu? Iya, paket. Dari Andri? Kau udah punya berapa karyawan, Andri, sekarang? Saya 3 perusahaan, Pak. Jadi di Palembang ada 10 karyawan. Di Bogor itu 5. Di Makassar 7. Kalau di Palembang itu lebih ke internet marketernya, Pak, ngajarin UMKM. Karena kita marketnya itu Indonesia. Kalau di Bogor itu jualan madu, Pak. Jualan madu? Jualan madu apa namanya, untuk madu kesehatan. Nah, yang di Makassar itu skincare. Jadi kita target untuk Indonesia Tengah dan Timur gitu, Pak. Semuanya online? Online, ya. Luar biasa. Oke, jadi nggak ada alasan lagi ya. Jadi teman-teman, saya udah bilang, berapa orang bilang ya, Sandi Uno, Gita Wirawan, all my brother, bilang bisnis ke depan, keniscayaan adalah harus online. Ya, jadi kalau kita hanya mengandalkan offline ya, bisnis tradisional. Kalau jualan offline, kontraktor ya, kemudian apalagi nih, pertanian tuh bisnis tradisionalnya orang di kampung ya kan? Iya, betul. Kebon ya. Kampungnya Andri punya 2 hektar kebun karet, udah seneng dia. Ya kan? Pagi-pagi nyadap nyadap karet, habis itu dia jam 12 sudah merokok aja kan? Iya, Pak. Sangat tidak optimal penggunaan waktunya. Betul. Ya, untuk teman-teman juga yang bekerja ya, baik PNS maupun bekerja swasta atau dimanapun, manfaatkan waktu, akan dapat kemungkinan tambahan income yang tidak terbatas. Betul dia? Betul, Pak. Dan Andri udah membuktikan revenue-nya dia 1M sampai 1,5 M. Dan rasanya marginnya tebal banget. Iya, Pak. Iya, apalagi bikin training video sekali, habis itu dia tinggal putar-putar aja. Iya, enak bener anak ini. Jadi mau tunggu apa lagi? Website ada yang bisa bantu. Ya semuanya lah ya. Jadi semua ya. Betul. Apa dibantu oleh perusahaan hosting company ya. Iya, Pak, betul. Penyedia hosting seperti Niaga Hoster. Mau apa lagi? Ya, jangan ketinggalan. Mari kita merebut cuan ya dalam bidang perdagangan online. Sekarang sudah ada contoh berhasilnya ya, dan juga ada perusahaan yang bisa membantu. Jadi itu dia yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada closing statement hari? Ya, saya ingat sekali, Pak, dulu anak SMA gitu ya, atau anak kuliah gitu ya, main internet gitu atau main handphone. Sekarang mereka semuanya pakai akses internet, Pak. Nah, itu beruntunglah bagi teman-teman yang mulai main internet, karena 5 sampai 10 tahun mungkin lebih besar lagi, Pak. Kabarnya ada 5G, Pak ya. 5G ya. Kalau di kampung kita udah 2G. Pak Susno. Nah, itu rugilah kalau misalnya nggak mulai online sekarang, Pak. Ya, apalagi sekarang dunia televisi udah digital ya, kita udah ASO, betul. Analog switch off. Dengan analog switch off, jadi dulu frekuensi yang dipakai di televisi, sekarang banyak sekali kelebihannya dan di multiplexing, dipampetin sehingga kita mendapatkan apa yang disebut dengan digital dividend. Ya, jadi banyak sekali kelebihan bandwidth gitu yang bisa dipergunakan untuk memperkuat internet dalam rangka untuk meningkatkan digital ekonomi. November ini, ya 2 November kita melakukan disebut dengan ASO atau analog switch off. Jadi ini sebenarnya kemungkinan kita berkembang dengan memanfaatkan internet akan makin berkembang. Jangan ketinggalan anak muda. Dan sekali lagi, internet membuat kita borderless dari manapun. Bayangin, Andri ini dari kota kecil di Sumsel namanya Prabomole. Prabomole itu dulu agak-agak bahasa Jawa tuh. Artinya Prabu itu kan raja mule, raja balik kampung. Ya, jadi kota kecil aja penduduknya mungkin 200.000, Pak. 200.000 gitu, dan dia bisa nembus ya dengan
idenya, dengan kreativitasnya, dengan kemauan belajar. Karena dia ngaku, dia belajar dari mana-mana gitu ya. Dia belajar dari internet, belajar online, ya ikut kursus, ya belajar di YouTube juga ya. Yes, betul. Ya, jadi padahal waktu itu Prabu Mule, saya pikir internetnya nggak kuat-kuat amat dan mahal ya. Mahal Pak, mahal banget. Saya dulu inget 2 giga gitu ya, 250.000 Pak. Sekarang udah berapa? Sekarang free Pak, ke kafe aja gratis. Nonton di kafe yang free wifi. Kalau dulu wow, gaji nggak seberapa gitu. Jadi nonton itu pelan-pelan gitu. Lemot dulu ya. Lemot banget. Dan pakar-pakar, praktisi-praktisi yang sharing makin banyak. Kursus-kursus dari yang gratis sampai berbayar makin banyak, termasuk kursus yang dibuat oleh Andri ya. Ada yang funneling, ada yang free, ada yang berbayar kecil, ada yang private. Yes. Private aku dengar sampai 9 jutaan. All peluang. Jadi kalau seorang pemuda berasal dari kota kecil di Sumatera Selatan, ya bisa mencapai kesuksesannya, kenapa kita tidak? Jadi sukses adalah milik semua orang ya. Asal ngerti digital dan asal mau. Tinggal kemauan aja. Produk bisa cari. Ya. Jadi dalam perdagangan online, produk tidak harus kita punya. Betul. Ya, jadi produk banyak banget. Jadi sekali lagi saya senang banget dengan tamu saya kali ini, ya, yang bisa menjadi inspirasi dari seorang PNS ya, dengan gajinya ketaker, dia bilang hanya cukup untuk dirinya sendiri, ya, dan sekarang dia menjelma menjadi seorang pengusaha dengan omzet miliaran 1 bulan dengan margin yang sangat tebal. Karena dia bukan manufacturing. Kalau manufacturing, ya omzet besar tetapi biaya produksi juga besar. Ini sangat tebal ya. Udah nikah? Udah Pak. Alhamdulillah. Kalau tidak aku cari ke Oke. Closing dari saya, yang mau belajar tentang digital marketing atau belajar cara bikin website, bisa langsung klik link di deskripsi atau akses saja channel YouTube Niaga Hoster. Ya. Selamat mencoba, dan saya berdoa Anda semua, kamu semua sukses dimanapun kamu berada. Demikian Helmi Ya Bicara kali ini, dan sampai jumpa dengan tamu hebat saya yang lain. Terima kasih Henry. Terima kasih sudah menonton Helmi Ya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.